Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Duta TV. Saya Marita Inggriani kembali hadir menemani Anda dalam program The Talk Show. Pemirsa, pada hari ini topik yang akan kita angkat yaitu berkaitan dengan kebutuhan manusia, yaitu pangan. Dan ini juga berkaitan dengan ketahanan pangan di Kalimantan Selatan, daerah kita tercinta. Untuk itu nanti saya akan berbincang-bincang bersama ketiga narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini ke studio Duta TV, yaitu juga sosok yang berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat Kalimantan Selatan melalui ketahanan pangan. Langsung saja saya perkenalkan, di sebelah kiri saya ada Bapak Insinyur Haji Hairudin MP, yang merupakan Kepala Bidang Budaya Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagus, alhamdulillah baik aja. Alhamdulillah. Dan di sebelah Bapak Hair ada Dokter Hewan Edi Santosa yang merupakan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalimantan Selatan. Dan di sebelah Pak Edi Santosa ada Bapak Sabtono yang merupakan Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Baik. Nah, Pak Hair, Pak Edi dan juga Pak Sabtono, pada hari ini sebelum kita memulai perbincangan kita pada hari ini, saya ingin terlebih dahulu mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan juga saya ingin mengucapkan selamat nih Bapak. Karena kan Kalimantan Selatan telah meraih peringkat pertama Indeks Ketahanan Pangan Nasional pada tahun 2025 kemarin ya Pak Bapak ya. Dan tentunya itu merupakan suatu penghargaan yang sangat prestisius, yang dimana juga sejalan dengan visi dan misi dari Gubernur Bapak Haji Muhyiddin dan juga Bapak Wakil Gubernur Bapak Hasuniadi Sulaiman begitu. Dan sebelum kita memasuki obrolan kita pada hari ini, saya ingin menampilkan highlight program pembangunan ketahanan pangan di Kalimantan Selatan untuk pemirsa dan berikut tayangannya untuk Anda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat pembangunan sektor pangan, perkebunan, dan peternakan sebagai bagian dari visi kepemimpinan Gubernur Haji Muhyiddin dan Wakil Gubernur Haji Hasnuriadi Sulaiman dalam mewujudkan daerah yang maju, mandiri, dan sejahtera. Melalui program prioritas, pemerintah mendorong pengembangan pertanian hijau serta komoditas unggulan seperti porang. Rencana pembangunan pabrik pengolahan di kawasan Bati-Bati juga disiapkan untuk meningkatkan nilai tambah hasil petani. Hilirisasi pangan lokal terus diperkuat melalui inovasi beras khusus dan beras analog berbahan ubi kayu guna mendukung diversifikasi konsumsi masyarakat. Di sektor peternakan, pemerintah mengembangkan program peningkatan populasi dan produktivitas ternak seperti sapi dan unggas melalui bantuan bibit, pakan, serta penguatan layanan kesehatan hewan dan vaksinasi. Selain itu, pengembangan kawasan peternakan terpadu dan pemberdayaan peternak lokal terus didorong guna meningkatkan pendapatan masyarakat. Untuk meningkatkan daya saing, pemerintah menghadirkan program sertifikasi lahan gratis serta sertifikasi organik bagi petani. Stabilitas harga pangan dijaga melalui gerakan pangan murah yang rutin dilaksanakan, sehingga masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Penguatan infrastruktur dilakukan melalui pembangunan dan rehabilitasi lumbung pangan di sejumlah sentra produksi, seperti Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, dan Kabupaten Tanah Laut. Sementara itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia diwujudkan melalui Brigade Pangan yang mendorong modernisasi pertanian berbasis teknologi. Sejalan dengan capaian tahun 2025, produksi pangan strategis di Kalimantan Selatan terus menunjukkan tren peningkatan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Ya, baik. Terima kasih pemirsa. Nah, Bapak Hair, Pak Edi, dan juga Bapak Sabtono, setelah tadi kita melihat tayangan highlight program pembangunan ketahanan pangan di Kalimantan Selatan. Nah, saya ingin masuk nih, mencoba ke inti dari dialog kita di awal segmen ini. Saya ingin memulainya ke Pak Sabtono nih, Pak Sabtono. Pak, lantas Pak, sejauh ini ketika Kalimantan Selatan telah meraih peringkat pertama Indeks Ketahanan Pangan Nasional per tahun 2025 kemarin, dengan produksi padi kita pada tahun 2025 ini mencapai 1,183 juta ton, dan ini tertinggi Pak di Kalimantan. Dari mana suplai-suplai itu didapatkan? Apakah kita memang sudah mandiri atau masih bersandar di daerah luar begitu? Silahkan Pak Sabtono. Baik, terima kasih atas waktunya dan
Memang kita ketahui bahwa Kalimantan Selatan di tahun 2025 menjadi yang terbaik senasional ya, atau se-Indonesia, di mana kita meraih indeks ketahanan pangan yang tertinggi ya di tahun 2025, dan kita menggeser gitu ya, Provinsi Bali ya yang selama 3 tahun berturut-turut menjadi yang terbaik. Dan tentunya ini menjadi prestasi yang luar biasa, karena di mana pada saat ini juga Pak Prabowo ya mencanangkan swasembada pangan di Indonesia. Dan di Kalimantan Selatan sendiri tentunya ini merupakan sebuah prestasi di mana kita memperoleh predikat terbaik. Dan dengan predikat ini tentunya bukan hanya kerja atau kinerjanya dari satu OPD atau satu instansi saja, tetapi semuanya terlibat, baik Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, kemudian juga kawan-kawan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan, juga dari Dinas Kelautan dan Perikanan, bahkan juga stakeholder terkait juga yang mengurusi pangan, kira-kira seperti itu. Kemudian terkait dengan produksi padi kita, itu merupakan salah satu pendorong utama di dalam peningkatan atau kenaikan indeks ketahanan pangan kita di tahun 2025. Karena perlu diketahui bahwa indeks ketahanan pangan itu dinilai dari 3 pilar. Yang pertama adalah ketersediaan, kemudian yang kedua adalah keterjangkauan, yang ketiga adalah pemanfaatan. Nah, dari 3 pilar ini, kenapa kemudian kita menjadi yang terbaik ya? Itu karena memang dari sisi ketersediaan, khususnya padi atau beras kita, itu surplus. Ya. Bahkan boleh dikatakan kita menjadi salah satu lumbung pangannya nasional. Dan untuk regional Kalimantan, kita juga yang terbaik. Walaupun secara nasional kita sebenarnya turun peringkat, ya, dari peringkat ke-11 tahun 2024 ya, ke peringkat 18, tetapi secara produksi kita mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, dengan kondisi ini tentunya ke depan ya kita dengan kondisi yang tahun 2026 ini katanya gitu ya akan terjadi El Nino yang cukup panjang, ini juga menjadi tantangan kita tersendiri ya, di mana kita diminta untuk tetap mempertahankan produksi kita, baik itu produksi tanaman pangan yaitu padi maupun produksi yang lainnya, kira-kira seperti itu. Apakah ini yang baru pertama kali Pak, Kalimantan Selatan meraih peringkat pertama sepanjang tahun, baru ini pertama kali Pak? Iya, jadi selama indeks ketahanan pangan ini dirilis gitu ya, kita biasanya masuk 3 besar, ya, dan baru tahun ini kita masuk di peringkat yang pertama. Oke. Kalau pangan kita Pak di Kalimantan Selatan ini yang sudah swasembada ini apa saja sih Pak, bisa diberitahukan ke pemirsa di rumah? Baik, jadi memang sampai saat ini kita yang baru swasembada kita baru di komoditas padi gitu ya, komoditas padi. Tetapi memang kita ya khususnya di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ya, kawan-kawan di bidang ya, di bidang hortikultura, kemudian di bidang tanaman pangan, juga kawan-kawan di UPT ya, berupaya untuk menjadi salah satu provinsi yang bisa swasembada pangan di komoditi yang lain ya, seperti hortikultura. Dan saat ini kita mulai mencoba untuk memetakan ya potensi-potensi hortikultura di beberapa kabupaten ya, yang mana kita akan melihat apakah suatu wilayah, misalnya kabupaten itu bisa menjadi sentra gitu ya. Misalnya bawang merah, kemudian cabai, kemudian jeruk, dan komoditi yang lain yang mungkin selama ini kita masih mendatangkan dari daerah luar, kira-kira seperti itu. Oke, baik Pak, untuk DPKP Kalimantan Selatan ini kan tengah membuat 7 program prioritas tentang pengembangan ketahanan pangan pada tahun 2026 ini. Nanti bisa Bapak jelaskan kepada pemirsa di rumah apa saja 7 program prioritas tersebut, tapi singkat saja dulu Pak. Kasihkan sedikit benang merahnya sedikit, karena kita harus jeda lagi nih. Begitu, masuk ke segmen kedua, silakan Pak. Baik, jadi kita memang ada 7 program prioritas ya, khususnya di tahun 2026 ya. Kita yang pertama memang berupaya untuk
mencoba membudidayakan orang, kemudian juga kita meningkatkan produksi hortikultura ya, khususnya bawang merah dan cabai. Kemudian juga kita membantu masyarakat di dalam meregistrasi lahan untuk lahan hortikultura khususnya. Kemudian juga kita terus meningkatkan yang namanya gerakan pangan murah. Kemudian juga kita mencoba untuk merenovasi atau merehabilitasi beberapa lumbung pangan masyarakat. Kemudian juga kita meningkatkan sumber daya manusia ya, khususnya brigade pangan dan penyuluh, baik itu penyuluh swadaya maupun penyuluh ASN yang walaupun sampai saat ini sudah beralih tugas ya, diambil oleh pemerintah pusat. Ya. Kemudian juga kita mencoba untuk meningkatkan atau memberikan kepada masyarakat mencoba mengkonsumsi ya beberapa komoditi lokal ya, seperti beras analog yang dibuat dari ubi, kemudian juga dari porang, kira-kira seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Nanti saya akan ke Pak Edi. Nanti persiapkan Pak Edi jawabannya atas pertanyaan saya. Nanti kita harus jeda dulu di segmen kedua. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam program The Talk Show. Kita kembali pemirsa pada program The Talk Show di segmen kedua. Pada segmen pertama tadi kita sudah berbincang-bincang bersama Pak Khair, Pak Edi dan juga Pak Sabtono yang membahas tentang bagaimana keadaan kondisi ketahanan pangan kita di Kalimantan Selatan pada saat ini setelah sebelumnya Kalimantan Selatan telah meraih peringkat pertama Indeks Ketahanan Pangan Nasional. Dan saya ingin ke Pak Edi pada segmen kedua ini. Pak Edi, di Kalimantan Selatan ini kan kita sudah dalam kondisi surplus terutama untuk komoditas telur ayam ras dan juga daging ayam ras. Bagaimana Pak agar kondisi surplus ini tetap stabil terutama dari sisi produksi dan juga distribusinya Pak? Silakan Pak Edi. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa di Kalimantan Selatan kita sudah surplus untuk produksi telur. Di sini ada telur ayam ras, telur ayam buras, dan telur itik. Kemudian kita juga sudah surplus untuk produksi daging putih ya. Dalam hal ini adalah daging unggas. Pertanyaannya bagaimana agar kondisi ini akan tetap seperti stabil, ini ya, tetap stabil. Jadi kita melakukan pembinaan kepada para peternak tentunya. Di sini peternak merupakan aktor utama dalam memproduksi produk pangan hasil hewan, telur maupun ayam buras. Terus kemudian kita juga mengadakan penyuluhan-penyuluhan yang diperlukan oleh masyarakat peternak dalam rangka untuk meningkatkan produksi-produksi peternakan yang akan dihasilkan. Kita juga menjaga kondisi kesehatan hewan. Bagaimana agar supaya peternakan-peternakan di Kalimantan Selatan ini tidak terkena penyakit, apalagi penyakit yang mungkin bisa menular dari hewan ke manusia. Apabila ada penyakit, tentunya produksi akan terganggu, sehingga produksi akan turun dan kemungkinan ini akan menjadikan instabilitas, jadi kurang stabil kondisi produksi dari peternakan di sini. Selain itu, kita juga meningkatkan kerjasama dengan stakeholder-stakeholder yang ada di bidang peternakan agar supaya tetap memberikan dukungan dari masing-masing stakeholder, misalnya dari perbankan maupun dari pihak-pihak lain
yang mungkin ini bisa membantu berkembangnya produksi peternakan di Provinsi Kalimantan Selatan. Demikian. Oke, Terima baik. kasih. Pak, lalu juga kan Kalimantan Selatan ini kan disebut-sebut kedepannya akan menjadi lokasi pengembangan hilirisasi peternakan ayam begitu Pak. Nah, jelaskan seperti apa konsep hilirisasi tersebut dan apa manfaatnya untuk peternak lokal kita? Baik, terima kasih. Jadi memang hilirisasi sesuatu hal yang sangat penting di dalam upaya usaha peternakan. Jadi bagaimana agar pasca panen ini bisa terserap oleh masyarakat dengan baik, dengan kualitas yang tentunya sering kita sebut dengan asuh, ini aman, sehat, utuh, dan halal. Bagaimana produksi peternakan itu aman untuk dikonsumsi oleh manusia atau masyarakat di Kalimantan Selatan, sehingga tidak menimbulkan bahaya, baik bahaya fisik, bahaya kimia maupun bahaya biologis. Kemudian sehat, artinya produk pangan ini bisa memberikan efek sehat bagi tubuh masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan. Dan utuh, artinya tidak ditambah maupun dikurangi, ditambah mungkin dengan zat-zat yang pengawet, apa segala macam yang tidak baik untuk kesehatan manusia dan tentunya halal. Produk yang asuh ini yang akan bisa terserap dengan baik di Provinsi Kalimantan Selatan. Tentunya ini harus didukung oleh upaya-upaya untuk hilirisasi. Misalnya dalam peternakan ayam di Kalimantan Selatan yang perlu kita dukung misalnya adalah rumah potong unggas. Ya. Rumah potong unggas di Kalimantan Selatan mungkin perlu ditambah atau ditingkatkan lagi. Ini untuk mengantisipasi apabila terjadi peningkatan produksi unggas. Mungkin di saat-saat misalnya ada beberapa bulan ya, ada bulan yang di situ sangat kurang sekali ada event-event atau kegiatan-kegiatan keagamaan gitu ya, atau hajatan dan sebagainya, misalnya di bulan Safar atau sebagainya. Nah, di saat-saat seperti itu dilakukanlah mungkin pemotongan dan kemudian ada di bentuk cold storage atau penyimpanan dalam suhu dingin, sehingga ketika overpopulasi atau overproduksi dari unggas tersebut itu bisa dipotong di rumah potong unggas dan kemudian disimpan di tempat yang higienis, sehingga itu nanti sangat membantu di dalam distribusi produk asal hewan dan juga aman juga karena disimpan di dalam suhu yang sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan. Oke, baik. Nah, saya ingin bergeser lagi nih ke Pak Hayer nih Pak. Pak, tentang kalau dari sisi kelautan dan perikanan itu sendiri hingga saat ini seperti apa untuk pengembangan ketahanan pangan kita Pak di Kalimantan Selatan ini? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi untuk peranan sektor kelautan dan perikanan khususnya di Kalimantan Selatan, kita dalam rangka penyediaan ikan dalam keadaan cukup dan harga terjangkau. Baik. Nah, itu salah satu dasar untuk memproduksi itu adalah pertama kita kesukaan jenis ikan yang dikonsumsi masyarakat Kalsel. Nah, jadi itu kita berdasarkan setiap tahun itu ada hasil Susenas yang dari BPS itu keluar jenis-jenis ikan yang disukai. Nah, jadi untuk 2025 ini yang paling disukai serapannya yang paling banyak itu adalah ikan nila. Kemudian yang kedua ikan kembung, kemudian yang ketiga ikan patin, dan keempat ikan gabus. Nah, jadi dalam rangka penyediaan itulah kita melakukan produksi. Nah, itu untuk produksi ini bisa melalui bidang program pengelolaan penangkapan ikan yang terukur, kemudian program pengelolaan pembudidayaan ikan. Nah, jadi khusus misalnya kita ikan nila itu produksi tahun 2025 sebanyak 37.000 ton. Nah, itu untuk konsumsinya itu di bawah 30.000 ton. Jadi kita sudah surplus untuk nila. Kemudian juga untuk kalau kembung itu kan ikan tangkapan. Nah, kemudian kalau untuk patin itu kita produksinya 49.000 ton, dikonsumsi masyarakat kita cuma 19.000 ton.
Nah, kemudian gabus. Gabus ini produksinya sampai hari ini tangkap dan budidaya itu adalah sekitar 10.000 ton. Konsumsinya 6.000 ton untuk konsumsi dalam rumah tangganya. Baik. Jadi untuk gabus itu kalau dikonsumsi luar rumah tangga itu sekitar 14.000 ton. Jadi memang yang jenis ikan yang minus itu adalah gabus. Nah, kemudian berangkat dari situ kita melakukan pengembangan kegiatan budidaya. Misalnya patin. Patin itu ada 3 sentral produksi. Sentral pertama ada di Kabupaten Banjar. Jadi kelebihan dari produksi Kabupaten Banjar itu kita jual antar provinsi ke Kalimantan Tengah, Palangkaraya, Kapuas. Kemudian yang sentral yang kedua dan ketiga adalah di Hulu Sungai Utara dan Tabalong. Nah, ini kelebihan produksinya kita distribusikan untuk Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Nah, jadi kita sudah kemudian sebenarnya ada lagi yang surplus untuk kegiatan produksinya adalah bandeng. Bandeng ini 40.000 ton kita konsumsi sekitar 10.000 ton. Nah, ini di Kota Baru pusat produksinya, kemudian Tanah Bumbu dan Barito Kuala. Nah, ini lebih banyak kita distribusikan antar pulaunya ke Sulawesi dan Surabaya. Nah, jadi peran kita bagaimana penyediaan bahan baku ikan untuk bagaimana tersedia dengan cukup dan sampai ke masyarakat dalam keadaan segar. Itu tujuan kita. Kemudian juga untuk dari segi peranan kita adalah bagaimana kita untuk mengembangkan lagi untuk diversifikasi produk olahannya. Diversifikasi produk olahan ini dalam rangka apa? Pertama, bagaimana untuk meningkatkan angka konsumsi ikan. Karena dengan produk dari masyarakat kita yang ada mungkin yang tidak suka makan ikan, lalu kita olah produk olahan menjadi produk olahan ikan, misalnya bakso ikan, nugget, ampang dan sebagainya. Itu harapan kita adalah menambah minat dari masyarakat untuk mengkonsumsi ikan gitu. Yang bagi yang tidak makan. Jadi intinya bagaimana kita dalam rangka promosi ini adalah dari segi ketahanan pangan, bagaimana ikan itu bisa dikonsumsi utuh. Kemudian bagaimana bagi yang belum kurang berminat, kita menyiapkan produk-produk olahan yang bisa dikonsumsi, artinya tanpa ikan utuh kelihatan utuh, tapi merupakan produk olahan. Saya kira itu. Oke, baik. Nah, saya ingin mengulik lagi tentang diversifikasi budidaya tadi. Saya ingin ke Pak Sabtono. Pak Sabtono, tentang 7 program prioritas DPKP kan ada yang namanya diversifikasi budidaya bawang merah, jahe, durian juga ada, pisang juga begitu. Nah, bagaimana Pak pemilihan dari komoditas tersebut agar mampu membantu menciptakan pengembangan lumbung, membantu menciptakan ketahanan pangan kita Pak di Kalimantan Selatan? Baik, terima kasih. Jadi memang sejauh ini kita ya, khususnya di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, memang berupaya untuk melakukan diversifikasi beberapa komoditi hortikultura. Ya. Seperti yang disampaikan tadi ya, ada beberapa komoditi, bawang merah, kemudian juga durian, kemudian juga ada pisang, jeruk ya. Sebenarnya juga cabai yang tertinggal, Pak. Karena cabai ini penting juga sebenarnya. Jadi memang kita mencoba untuk mengembangkan komoditi tersebut ya di beberapa kabupaten ya dengan mengutamakan gitu ya, mengutamakan jenis atau varietas lokal ya. Sehingga tentunya ini bisa lebih diterima oleh masyarakat, baik dari sisi apa namanya rasa ya, kemudian juga kuantitas yang kita produksi atau yang kita hasilkan. Nah, jadi beberapa kabupaten ya kita coba untuk mengembangkan beberapa komoditi tersebut. Oke, berarti hasil yang paling diharapkan atas adanya diversifikasi budidaya tersebut ini maksudnya untuk lebih menekankan kepada kita agar tidak bergantung pada salah satu produk begitu Pak ya, jangan hanya kepada beras begitu. Betul. Itu untuk hortikultura memang itu adalah sebagai apa namanya komoditi yang sebenarnya bukan makan utama ya. Jadi kita coba untuk beberapa komoditi yang memang bisa menggantikan beras sebenarnya. Tapi memang kalau untuk yang disampaikan tadi ya seperti
apa namanya, bawang merah, kemudian juga Jahe. jahe, kemudian jeruk. juga durian, kemudian juga pisang, jeruk dan lain-lain. Itu sebagai apa namanya, makanan atau yang dikonsumsi masyarakat itu sebagai tambahan ya, seperti apa namanya, 4 sehat 5 sempurna lah, kira-kira seperti itu. Tapi yang kita lakukan adalah juga salah satunya bagaimana kemudian misalnya ubi kayu gitu ya, ubi kayu yang saat ini sudah diproduksi menjadi beras analog ya. Nah itu kita harapkan juga memang menjadi salah satu alternatif masyarakat untuk bisa mengkonsumsi selain beras, kemudian juga porang yang memang ke depan ini menjadi salah satu komoditas andalan kita ya, di mana saat ini memang kita mencoba untuk di beberapa daerah mengembangkan porang tersebut. Selain memang saat ini sudah ada apa namanya, pabrik ya, pabrik pengolahan porang yang ada di Bati-Bati ya. Dan itu merupakan salah satu apa namanya, yang membuat masyarakat sangat berminat saat ini untuk menanam porang. Dan tentunya kita ya sebagai pemerintah ya, khususnya di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ya, juga berkoordinasi dengan kawan-kawan kabupaten kota ya, untuk mendorong para petani maupun kelompok tani ya yang apa namanya, berminat ya untuk membudidayakan porang, kemudian juga komoditas lain ya sesuai dengan kearifan lokal ya, kearifan lokal daerah masing-masing. Harapannya memang itu nantinya bisa menggantikan atau paling tidak menjadi komoditi substitusi ya dari beras ke komoditi yang lain, kira-kira seperti itu. Oke, berarti ini artinya budidaya porang ini merupakan salah satu komoditas pertanian yang paling menguntungkan daripada komoditas pertanian yang lain, begitu Pak? Sebenarnya memang porang ini sesuatu yang saat ini menjadi kenapa lagi boleh dikatakan digalakkan, kira-kira seperti itu. Karena dari sisi harga memang ini lebih menjanjikan lah. Saat ini kira-kira seperti itu. Ya, walaupun kita tidak boleh melupakan komoditi yang lain ya. Karena bagaimanapun itu komoditi yang lain juga tetap menjadi apa namanya, konsen kita ya. Lalu kenapa kemudian porang ya? Kenapa kemudian porang? Yang saya sampaikan tadi bahwa saat ini selain porang itu lebih relatif mudah ya, mudah di dalam apa namanya, mengolah ya atau menanam dan sebagainya. Kemudian juga harganya saat ini juga cukup menjanjikan, yang tentunya ini berimbas kepada pendapatan masyarakat khususnya petani ya. Dan porang ini juga bisa ditanam di dalam kondisi yang memang apa namanya, tanahnya yang tidak mungkin ditanam untuk komoditi yang lain tidak hidup, porang juga tapi bisa hidup. Nah, kira-kira seperti itu. Dan kemudian juga dari pabrik yang ada itu kemarin menyampaikan ke kami bahwa kalau memang apa namanya, kontinuitas dari bahan baku porang ini bisa terus ditingkatkan, mereka berjanji akan membuat pabrik lagi di Kalimantan Selatan. Nah itu juga merupakan salah satu kenapa kemudian porang ini untuk saat ini menjadi salah satu komoditi unggulan kita. Baik, terima kasih Pak Saptono dan juga Bapak-Bapak. Kita harus jeda lagi nih Pak, nanti kita akan masuk lagi di segmen berikutnya, di segmen 3. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami dalam program The Talk Show. Kita kembali pemirsa pada program The Talk Show di segmen ketiga. Pada segmen kedua tadi kita sudah membahas banyak hal tentang 7 program prioritas DPKP Kalimantan Selatan tentang pengembangan ketahanan pangan di Kalimantan Selatan. Dan di segmen ketiga ini saya ingin melanjutkan pembahasannya ke Pak Saptono nih. Pak Saptono, dari 7 program prioritas DPKP Kalimantan Selatan ini kan ada yang namanya sertifikasi lahan, lalu juga produk organik begitu. Nah ini kan diadakan
diupayakan oleh pemerintah untuk meningkatkan nilai jual petani kita begitu. Bagaimana dari pihak pemerintah itu sendiri memastikan agar hasil dari produksi petani kita itu benar-benar terserap di jaringan pasar, terutama di tengah persaingan dengan pangan impor, Pak? Baik. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, bahwa memang ada beberapa komoditi yang kita coba untuk fasilitasi ya, terutama yang kembali lagi ini ke porang ya, kita kembali ke porang. Saat ini kita mencoba untuk sebenarnya lebih kepada apa namanya, bukan tersertifikasi sebenarnya, tapi lebih pada bagaimana masyarakat yang menanam atau mencoba membudayakan porang itu kita fasilitasi ya, memang dalam bentuk penerbitan sertifikat terdaftar gitu ya, bahwa lahan yang mereka gunakan untuk membudidayakan porang atau menanam porang itu betul-betul tersertifikat ya. Karena apa? Karena porang ini merupakan produk yang di salah satunya gitu ya, salah satunya adalah untuk ekspor. Nah, kemudian kalau produk ekspor itu memang harus ditelusuri ya, salah satunya ditelusuri bahwa memang dari lahannya itu sudah tersertifikat. Sertifikatnya bukan sertifikat tanah, Mbak, tapi sertifikat yang memang betul-betul dari kondisi tanahnya itu layak ya, layak untuk ditanami porang. Kemudian juga selain porang juga kita memang mengupayakan sertifikat untuk komoditi yang lain ya. Nah, kenapa kemudian ini kita buat tentunya atau kita bantu kepada masyarakat, harapannya adalah dengan adanya sertifikat ini nantinya bisa bersaing dengan memang kita susah ya kalau bersaing dengan yang dari luar negeri lah boleh dikatakan atau impor, tapi minimal kita bisa bersaing dengan provinsi lain ya, kira-kira seperti itu. Nah, dengan adanya upaya dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dalam ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang membantu masyarakat di dalam sertifikasi ini ya, harapannya produk nanti yang dihasilkan baik itu produk mentah gitu ya maupun produk turunannya atau hilirisasi itu bisa bersaing di baik secara nasional gitu maupun syukur-syukur internasional ya, karena yang khususnya porang ini saat ini itu sebenarnya pada saat diproduksi di Bati-Bati itu diekspor ke Cina. Nah, jadi pada saat mau diekspor mereka menelusuri sertifikat, salah satunya adalah sertifikat lahan yang dimiliki oleh masyarakat. Oke, jadi memang kita menginginkan para petani kita ini tersenyum, tapi juga konsumen juga tersenyum begitu, Pak ya. Tapi memang juga masyarakat kita ini belum memiliki pengetahuan yang cukup untuk membedakan yang mana pangan dalam daerah maupun juga yang luar daerah. Lalu seperti apa sih Pak solusinya untuk masyarakat kita? Sebenarnya ini memang merupakan PR kita bersama ya, bagaimana kemudian kita bisa mengedukasi masyarakat ya bahwa pangan lokal atau yang boleh dikatakan yang berasal dari daerah kita sebenarnya tidak kalah dari sisi kandungan gizi ya, kira-kira seperti itu. Karena kita memang selama ini khusus kalau kita berbicara pangan olahan gitu ya, atau hasil dari hilirisasi, anggaplah dari pertanian maupun dari perkebunan dan lain-lain, memang kita memang lebih didominasi oleh di luar provinsi Kalimantan Selatan. Nah, di kita memang lebih banyak memberdayakan khususnya UMKM ya untuk memproduksi pangan-pangan olahan saat ini. Tetapi dengan adanya edukasi yang kita lakukan kepada masyarakat, memang harapannya produk lokal ini bisa bersaing dengan yang dari luar lah, kira-kira seperti itu. Dan harapannya juga masyarakat bisa membedakan bahwa ini produk dari dalam negeri atau Kalimantan Selatan dan ini adalah produk dari luar, kira-kira seperti itu.
Oke, baik. Saya ingin bergeser nih ke Pak Hair. Pak Hair, Pak, tentang untuk nih Pak, generasi muda-muda di luar sana, untuk anak-anak muda, ini bagaimana Pak peran mereka untuk membantu mendukung ketahanan pangan kita Pak, terutama dari sektor kelautan dan perikanan kita Pak. Ya, baik. Jadi khusus perikanan ini dari segi produksi untuk ikan, kemudian juga ada kegiatan untuk produk diversifikasi. Baik. Saya kira untuk anak-anak muda, untuk daya tariknya adalah bagaimana dia dari segi pemasaran. Jadi Baik. kan anak-anak muda biasanya kan istilahnya untuk IT-nya, untuk promosinya, Baik. itu sangat menguntungkan kalau untuk bergerak di perikanan. Oke. Kemudian juga bagaimana dia bisa melakukan untuk kegiatan diversifikasi. Contohnya diversifikasi misalnya ikan bandeng. Ikan bandeng itu kan kalau dikonsumsi dibuat yang seadanya itu minatnya kurang. Tapi kalau dibikin olahan rolade bandeng dan berbagai macam-macam itu saya kira sangat menjanjikan, menarik untuk dikonsumsi anak-anak. Itu adalah salah satu tipsnya gitu. Ya, tips untuk bagaimana generasi muda untuk bisa menarik dari segi produksi, diversifikasi dan untuk pemasarannya. Oke. Kemudian juga dari segi pemasaran itu sangat ini misalnya kan albumin misalnya. Nah, jadi bagaimana kita untuk memproduksi dari ikan gabus dengan albumin, jadi itu juga sangat menguntungkan karena untuk produksi albumin itu kalau dari ikan gabus bagaimana kita memproduksi ikan secara terpadu. Terpadu itu artinya sarinya kita ambil untuk albumin, dagingnya kita bikin abon, kita bikin frozen pet dan sebagainya. Itu sangat-sangat menguntungkan. Nah, jadi generasi muda saya kira kalau kita motivasi juga untuk bagaimana melakukan inovasi dalam rangka untuk gemar memasak dan untuk dalam rangka menghasilkan produk-produk olahan yang menarik bagi masyarakat. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Hair. Saya ingin ke Pak Saptono lagi nih Pak Saptono. Nah, kita membahas tentang lumbung pangan daerah ya Pak ya. Nah, DPKP Kalimantan Selatan kan telah membangun lumbung pangan daerah di beberapa daerah-daerah di Kalimantan Selatan, dan ini juga merupakan suatu target dari negara kita, Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Dan pengembangan lumbung pangan daerah ini kan ditetapkan di Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tapin, dan juga Tanah Laut. Nah Pak, pertanyaannya, apa peran dari lumbung pangan daerah ini mampu membantu menciptakan, mewujudkan lumbung pangan dunia Pak? Apakah ini sepertinya kita menghayal untuk menuju lumbung pangan dunia, atau boleh-boleh saja menghayal daripada kita pesimis Pak ya? Karena memang kita lihat sumber daya kita ini melimpah ruah di daratan dan juga di lautan. Seperti apa Pak? Bantu kami menjawab, silakan. Baik, mungkin saya akan menyampaikan khusus di pertanian ya Mbak ya. Baik. Pertanian. Jadi memang kita sejauh ini sudah berupaya ya, dan itu merupakan salah satu program prioritas kita ya mulai tahun 2023 kemarin, bagaimana kita bisa membantu masyarakat, baik itu membangun lumbung ya, kemudian merehabilitasi juga lumbung, kemudian juga bukan hanya itu, kami juga mencoba membantu mengisi lumbung mereka Pak. Mengisi lumbung mereka ya. Jadi ada beberapa memang lumbung yang kita bangun, kemudian kita rehabilitasi, kemudian juga kita coba bantu untuk mengisi lumbung mereka. Selain juga ada beberapa lumbung yang memang kita bina atau binaan kita ya, yang secara mandiri mereka mempunyai simpanan ya, mempunyai simpanan gabah ya, atau apapun itu di lumbung tersebut. Nah, kalau kita berbicara apakah kemudian lumbung-lumbung yang ada di daerah kita ya, khususnya di Kalimantan Selatan ya, dan hampir semua kabupaten kita mempunyai lumbung, dan tentunya dari lumbung-lumbung tersebut ya, itu merupakan lumbung pangan provinsi, karena kita pemerintah provinsi kan tidak punya wilayah, yang punya wilayah adalah kabupaten kota. Nah, harapannya juga tentunya dengan hidupnya gitu ya, atau dengan berkembangnya lumbung-lumbung yang ada di Kalimantan Selatan, harapannya tentunya lumbung ini juga akhirnya gitu ya, secara nasional juga berpengaruh ya, menjadi lumbung
pangan nasional, kira-kira Oke. seperti itu. Begitu menjadi lumbung pangan nasional, artinya ini juga lumbung-lumbung yang ada di daerah, di desa-desa, ini juga memberikan kontribusi secara nasional akhirnya menjadi lumbung pangan dunia. Harapannya kira-kira seperti itu. Jadi tugas kita memang sebagai pemerintah itu mensupport para petani, kelompok tani, kemudian juga memang pelaku usaha gitu ya, pelaku usaha di insan pertanian untuk terus mengembangkan lumbung-lumbung yang ada di masyarakat. Di samping memang kita seharusnya ya pemerintah mempunyai lumbung yang besar gitu ya, yang mungkin bukan hanya untuk pertanian tapi juga untuk teman-teman peternakan, juga perikanan yang di dalamnya bukan hanya komoditi pertanian tapi juga semua komoditi pangan bisa tersimpan di sana. Tetapi secara umum dengan adanya lumbung-lumbung kita yang semakin hari semakin berkembang, harapannya menjadi atau menjadi penopang lumbung pangan dunia. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Sabtono. Apakah mau menambahkan Pak Edi atau Pak Hair? Boleh. Tambahkan sedikit boleh. Silakan Pak Hair. Jadi kalau di perikanan, komoditi perikanan ini pengertian lumbung itu kan kalau di daerah untuk tangkap di laut itu kita ada namanya cold storage. Jadi cold storage itu penyimpanan ikan dalam keadaan dingin dan beku. Baik. Jadi itu sudah tersebar di pelabuhan-pelabuhan perikanan dan dari penyedia untuk pihak ketiga juga ada. Jadi itu sudah tersedia dengan komoditas yang disukai, jenis ikan yang disukai, antara lain kembung, tongkol, tenggiri dan sebagainya. Itulah kita sudah mempunyai di pelabuhan perikanan Banjarmasin, kemudian di pelabuhan perikanan Batu Licin, kemudian juga di Tanah Bumbu. Yang kemudian kalau untuk budidaya, perikanan budidaya, lumbung ini mungkin kita lebih kepada sentral produksi. Sentra produksi. Jadi sentra produksi itu adalah satu lumbung untuk perikanan. Karena kalau ikan tawar biasanya kan dipasarkan dalam keadaan segar dan hidup. Betul. Nah, jadi kita ada daerah sentra produksi, misalnya patin ada tuh di Kabupaten Banjar, di Minapulitan. Kemudian ikan nila itu ada di daerah sepanjang Karangintan. Nah, kemudian di Amuntai, kemudian di Tabalong itu sentral budidaya patin. Kemudian di daerah Kota Baru, Tanah Bumbu itu adalah produksi untuk udang dan bandeng. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Hair. Nanti saya akan ke Pak Edi lagi, tapi kita harus jeda dulu. Nanti kita masuk lagi di segmen keempat. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam program The Talk Show. Ya, kita kembali pemirsa pada program The Talk Show di segmen keempat. Pada segmen ketiga tadi kita sudah membahas banyak hal bersama ketiga narasumber kita tentang pengembangan lumbung pangan daerah yang telah ditetapkan oleh DPKP Kalimantan Selatan di beberapa daerah-daerah di Kalimantan Selatan seperti Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Tapin, dan juga Tanah Laut. Dan di segmen keempat ini saya ingin melanjutkan obrolan kita. Saya ingin ke Pak Edi nih, Pak Edi. Kita melanjutkan pembahasan kita tentang lumbung pangan daerah. Nah, kalau dari sisi sektor peternakan itu sendiri seperti apa Bapak memandangnya, Pak? Baik. Silakan. Terima kasih. Jadi lumbung pangan yang berkaitan dengan produksi peternakan ya, ini juga kita dukung. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan mengembangkan 2 program prioritas saat ini dalam rangka meningkatkan produksi peternakan. Program pertama P2SB PTKP, ya, program pembangunan peternakan sapi berkelanjutan terintegrasi perkebunan, tanaman pangan, kehutanan dan pertambangan. Ini sudah di launching langsung oleh Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian program prioritas kedua itu
sudah kita kenal luas, Siti Hawalari, sistem integrasi peternakan IT di lahan rawa dan lahan kering. Untuk program prioritas kedua ini, Siti Hawalari sudah mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat, dari Bapak Presiden, memenangkan inovasi pada program pembangunan daerah atau PPD tahun 2024. Kita mendapatkan juara nomor 2 nasional. Dan ini memang upaya-upaya untuk meningkatkan produksi peternakan itik di Kalimantan Selatan. Kita tahu bahwa Kalimantan Selatan merupakan plasma nutfah atau ternak asli kita itu adalah itik Alabiu yang ada di Hulu Sungai Utara. Nah, kita mengambil peran untuk bagaimana meningkatkan produksi dari peternakan itik ini, sehingga nanti produksi-produksi ini bukan hanya memenuhi keperluan yang ada di Kalimantan Selatan yang populasinya 4.200.000 sekian ya lebih, tetapi ini juga bisa menembus pasar di luar Provinsi Kalimantan Selatan, bahkan tidak menutup kemungkinan adanya ekspor ke negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang di sana juga memerlukan ada kebutuhan tentang telur itik untuk di sana. Nah, dalam upaya untuk program prioritas yang pertama P2 SBPTKP, kita mengembangkan terintegrasinya peternakan ini dengan subsektor-subsektor lain seperti dengan perkebunan, kemudian dari tanaman pangan, bagaimana memanfaatkan limbah padi itu bukan hanya dibakar, dan memang tidak boleh ya dibakar karena itu nanti ada polusi dan sebagainya, tetapi itu bisa dimanfaatkan, diolah menjadi sumber pakan untuk peternakan sapi. Kemudian ada limbah-limbah jagung dan lain sebagainya yang itu bisa dimanfaatkan untuk sebagai sumber pakan untuk peternakan sapi. Kita tahu bahwa pakan merupakan faktor produksi yang paling besar. Hampir 70% pembiayaan usaha peternakan itu ada di pakan. Kalau pakan ini bisa dibantu, bisa dikurangi biayanya dengan memanfaatkan limbah-limbah yang ada, baik dari tanaman pangan itu maupun perkebunan, itu bisa meningkatkan keuntungan dari peternak, sehingga kesejahteraan peternak akan lebih cepat untuk terwujud. Kemudian dari P2 SBPTKP itu kita juga mengembangkan bagaimana dari dunia pertambangan itu juga mengambil peran di dalam peternakan. Di Adaro ini sudah diadopsi, jadi ada peternakan sapi di situ, kira-kira 300-an ekor sekarang ya. Nah, bagaimana memanfaatkan limbah kotoran sapi ini untuk nanti dibuat pupuk dan dilakukan reklamasi eks tambang. Dan ini memang sudah diakui bahwa kohe atau kotoran hewani yang paling efektif untuk lebih mengembalikan kondisi reklamasi eks tambang. Jadi kita mengajak untuk sinergi beberapa subsektor-subsektor lain untuk sama-sama mengembangkan peternakan, sehingga produksi peternakan ini akan lebih meningkat nanti di akhirnya. Baik. Terima kasih Pak Edi. Dan semoga 7 program prioritas DPKP Kalimantan Selatan ini dapat berjalan dengan maksimal, dan tentunya juga tidak ada segala satu hal yang dapat berjalan dengan mulus. Pastilah akan ada saja tantangan-tantangan yang mungkin saja dihadapi. Dan terima kasih Pak Khair, Pak Edi, dan juga Pak Sabtono. Tidak terasa kita sudah masuki di segmen keempat, artinya ini adalah segmen terakhir. Untuk itu kami persilakan untuk Bapak menyampaikan closing statement-nya. Boleh dimulai dari Pak Edi, silakan Bapak. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, produk pangan asal hewan ini merupakan sesuatu yang sangat penting, di mana ini adalah sumber protein hewani. Ini sebuah zat atau makan yang sangat diperlukan bagi manusia di masyarakat Kalimantan Selatan, sehingga Bapak-Ibu sekalian untuk jangan sampai nanti misalnya menyia-nyiakan atau tidak memanfaatkan ketika kita ada
dalam misalnya perjamuan atau sedang pesta. Jangan sampai ada produk hasil peternakan ini hanya terbuang atau tidak dimanfaatkan. Jadi misalnya memang mengambil makanan juga memang harus dihabiskan. Dan kalau memang ada keterbatasan kita yang mungkin ada alergi atau apa, ya jangan diambil. Sehingga apa yang sudah diambil di dalam piring kita itu bisa termanfaatkan semua. Coba bayangkan Bapak sekalian, dari sepotong daging ayam atau daging sapi, di balik itu ada jutaan peternak yang sudah bekerja setiap hari untuk mewujudkan itu ada di piring kita. Kalau itu tidak dimanfaatkan dengan baik, wah ini alangkah tersia-sianya, dan ini sesuatu yang mubazir. Dan sedikit Bapak Ibu pemirsa Duta TV, kalau ada pertanyaan atau konsultasi, kami sudah menyediakan konsultasi online di 088 20 200 43417. Silakan tanyakan baik tentang bagaimana beternak dengan baik, atau misalnya konsumen ingin mencari sumber pangan yang tersertifikat halal atau bersertifikat nomor kontrol veteriner yang sudah dijamin higiene dan sanitasi. Silakan hubungi nomor WhatsApp tersebut. Silakan ini dimanfaatkan untuk masyarakat luas. Demikian Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya boleh Pak Hair, silakan Pak closing statement-nya. Terima kasih. Pertama saya sampaikan terima kasih banyak kepada pelaku usaha bidang perikanan, baik itu nelayan, pembudidaya ikan, dan UMKM pengolah ikan. Yang selama ini menyertai kami, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Perikanan yang menangani bidang perikanan di kabupaten kota untuk menghasilkan produk yang berkualitas baik, yang bermutu, dan menjadi keamanan pangan. Nah, kemudian kita berharap untuk selalu berusaha untuk meningkatkan produksi ikan ini, karena ikan adalah salah satu sumber protein pangan yang mana itu mengandung omega 3, di mana setiap 100 gram ikan itu mengandung 100 mg atau sampai 200 mg omega 3. Nah, jadi dibanding dengan hewan, kemudian yang hewan-hewan sapi, kambing dan sebagainya, itu ikan lebih unggul, karena kita lebih dari 100 sampai 200 mg per 100 gram daging ikan. Kemudian juga bagaimana kita berusaha untuk melaksanakan gemar memasak ikan, gemar makan ikan, dalam rangka untuk menurunkan tingkat stunting di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan. Sekira itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hair. Selanjutnya closing statement dari Pak Sabtono, silakan Bapak. Saya menutup ya. Betul sekali. Baik, terima kasih. Pertama-tama tentunya saya ucapkan terima kasih kepada petani Indonesia, ya, khususnya Kalimantan Selatan, dan kita tetap harus semangat, ya. Apapun itu kita harus tetap menanam dan menanam lagi sampai akhir hayat, bahkan sampai kiamat, kira-kira seperti itu. Apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, ya, kita harus tetap semangat untuk menanam, karena petani adalah ujung tombak, ya, khususnya di bidang pangan, ya. Kemudian kepada generasi muda juga saya himbau untuk semangat juga, ya, menjadi petani, ya, khususnya menjadi petani milenial, ya. Karena semakin kesini kita sudah semakin sangat berkurang petani kita, sehingga harapannya adalah generasi muda, generasi petani milenial yang bisa menyambung, gitu ya, menyambung para petani yang tentunya ini menjadi hal yang penting, ya, untuk penyemangat kita. Kemudian juga bagi masyarakat Indonesia, Kalimantan Selatan khususnya, ya, mari kita bantu para petani kita, ya, dengan mengkonsumsi makanan, ya, apapun itu yang kita makan dengan secukupnya, jangan boros makan, ya, makan secukupnya sekali lagi. Ya. Mudah-mudahan ke depan pertanian Indonesia akan lebih maju lagi. Amin. Dan bisa mewujudkan apa yang diinginkan oleh
bukan hanya pemerintah, tapi kita semua menjadi negara yang betul-betul swasembada pangan dan mandiri pangan dan menjadi negara yang berdaulat pangan. Kira-kira seperti itu. Terima Amin, kasih. amin, amin. Terima kasih banyak Pak Sabtono, ketiga narasumber kita. Terima kasih Pak Khair, terima kasih Pak Edi, dan juga pemirsa. Kami ucapkan juga terima kasih kepada ketiga narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini yang sangat luar biasa. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Dinas Kominfo Kalimantan Selatan yang turut berkolaborasi dalam program The Talk Show ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih untuk Anda pemirsa atas perhatian dan kebersamaannya. Saya Marita Inggriani pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.